Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas ya orang Jawa saat ini bersama Cina dan Tionghoa menikmati kesengsara demi hanyalah modal seks dan prima dan yang diri sendiri. Hanya menikmati adegan terakhir. Kenapa sih harus seperti itu? Kenapa egois? Sebenarnya masalah egois itu ini ya, masalah pembulian itu termasuk egois menurut saya. Itulah kenapa di firman Tuhan sudah mengatakan, ketika bapak kehilangan anak, inilah yang dimaksudkan. Datang SARS, COVID melanda tiba. Ya kalau sudah tiba saatnya ya udah. Gak ada kata lagi dan itu membungkam semuanya. Iya kan? Yang enak itu ya orang dulu. Pak Jokowi enak sekali, memang tepat kondisinya. Apa sih yang mau diusut di situ? Kenapa harus anak yang menjadi masalah, Pak? Kenapa generasi yang jadi tertekan dan beban? Ini membahayakan bagi kami. Membahayakan kebijaksanaan kami. Ya kalau udah senang makan kontol ya bisa apa lagi ya kan ya. Udah menikmati dosa kemaluan orang yang memeknya bergurih. Mau usut silakan usut. Tak peduli sama saya. Ini namanya membalik baturkan dendam amarah orang yang harus diredam. Ini dosa. Kenapa Sinbing? Why? Why you do this, Sinbing? Buddhists never give us some learning here. Why wrong with you? Are you idiot? Did you idiot? Enak ya kan? Perempuan cantik yang bukan landasan kamu sendiri. Kami bertempur, kami bingung, kami sengsara. Dan orang yang di atas bertepuk tangan.
Wah, hebat sekali kawan-kawan Cipelawap. Wah, hari ini JGC luar biasa. Menikmati memek dan kontol yang baru. Walaupun tua, kita happy dan wahai dengan hal itu. Mau usut apa kalau saya omongan begini? Ini bukan komentar, ini cerita. Ini cerita, Bu. Orang bercerita disalahkan. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah untuk cerita. Tidak ada yang salah berorganisasi. Tidak ada yang salah. Orang mau non-blok ya terserah. Mau taat dengan hukum ya terserah. Mau nggak hukum dengan hukuman berarti terserah kan. Nggak ada unsur. Kalau udah punya anak, menikah di luar dari zona. Well sekali rasanya hidup itu sempurna keadaan itu. Inilah makanya sudah bilang, ketika SARS itu sudah menjadi tanda-tanda titik momok. Kenapa harus ada permasalahan? Kenapa ada omongan mencari masalah yang bukan seharusnya kamu ada di situ? Ini cerita bang, bukan polisi mau usut ngomongan saya oleh ini bukan kritik, ini cerita. Ini cerita, ini nggak bisa diganggu gugat. Dan ini bukan hanya, ini cerita fiktif saja sih. Ini cerita. Anda melakukan kesalahan dan enjoy dalam kesalahan itu tanpa ada rasa malu. Yang kedua, tanpa ada rasa bimbang. Ketiga, tanpa ada rasa khawatir. 4, penyesalan pun tak ada. Step of 9, beyond the true. Falsafah tetaplah falsafah. Ini cerita. Beda kalau saya menyinggung kritikal komentar, itu lain cerita. Enak kan? Udah tua, lahir lagi, tua lagi, muda lagi, dia lagi. Sakit kan? Kalau udah keadaan seperti itu. Jadi bahasanya ya baguslah kalau itu berlanjut. Bagus. Dan saya bangga orang yang bersangkutan. Bangga saya dan ingin terus setiap hari menikmati banyak perempuan yang harus saya terus setiap hari.
Itulah hidup. Jadi orang yang waras tidak perlu mendapatkan apa yang harus didapatkan. Ya, orang yang waras tidak perlu harus didapatkan, orang yang nggak waras yang mendapatkan yang seharusnya tidak perlu harus didapatkan orang yang tidak waras. Inilah kelakuan berlaku timpang. Jadi hanyalah orang-orang tertentu yang bisa menikmati. Orang yang anak baru tanpa boleh harus dinikmati. Dengan bahasa kasarnya, ya cuma gue. Kalau ada anak baru, pemuda yang tiba di sini, oh dia ya, boleh saya masuk? Kebetulan kaki Anda di meja. Cium dulu kaki saya. Dan udah dicium, Pak? Oh, bau ya? Iya, Pak. Oh iya, bau. Terus aja. Oh, mau mati, Pak? Oh yaudah, Anda boleh pulang. Seperti itulah kira-kira. Iya kan? Inilah hidup. Apalagi ya? Sebenarnya apa yang saya korbankan itu ya, ini kelakuan-kelakuan manusia saat ini kan nampak, kelihatan. Jadi nggak perlu harus mengatakan bahwa di dalam Al-Nisa, Al-Bukhari, Al-Ibnu Hasan, tidak perlu harus ada di Al-Quran juga harus dinyatakan, tidak perlu juga di Alkitab. Ini bukan menyinggung Mang Atas atau Presiden Jokowi, tidak menyinggung. Ini menampar semua kalangan. Firman itu bisa menampar. Sedangkan hakim, siapa nggak boleh ditampar? Pak Lingga nggak boleh ditampar oleh firman, oleh Al-Quran. Dia bisa kena tampar kalau dia tidak berbuat baik. Contoh, saya bisa ditampar kalau saya nggak berbuat baik. Saya bisa dipermalukan kalau saya tidak baik. Tidak perlu kita harus menggubris ini persoalan di ayat mana. Oh iya, perzinahan. Oh iya, fitnahan, pembulian, penistaan, pengasusila dan segala macamnya. Tidak perlu. Ini cerita. Ini khutbah. Gampang kan? Gampang persoalan itu. Enak kalau kita tuh ngomong di depan cerita. Bukan menyinggung sih, nggak ada niat menyinggung, tapi memang itulah dosa. Dosa itu sangat gampang disimpulkan. Dilihat, diceritakan, disimpulkan, dilihat, dan ditulis, dirangkum. Dosa itu paling gampang. Dan dosa sendiri paling gampang dicerna, dilakukan secara gamblang. Itu dosa. Ya, dosa. Kalau mengatakan, oh iya dunia saya beda karena saya adalah worst, orang aneh dan dungu bintolol, saya rasa sih itu salah penyingkapannya. Jadi dengan maksud ialah
Kenapa sih harus seperti itu? Jadi abang-abang, jangan banyak bacot. Saya tahu kebacotan itu kemana arahnya. Sosiologi pun tak bisa kemana arahnya. Itu lagi psikologis. Ini cerita, ini khotbah. Seseorang menjadi blacklist atau bisa dikatakan non-blocklist atau dikatakan non-ilegal. Kamu tahu, orang punya haknya masing-masing. Ya kan? Kenapa? Hak orang selalu ditindas dengan kemauan pribadi. Karena tujuannya apa? Kebanyakan manusia punya kepentingan oleh unsur ketidakbenaran, kepalsuan. Itu. Rasa palsu. Manusia saat ini dosanya cuma ada 3 kok. Pembulian, pemfitnanistaan, dengan yaitu kedurjasanian, durja. Itu 3-tiganya itu ya seperti itu. Ya kan? Dengan maksud apa? 3 pilar itu hampir sama saja ingin membunuh kebijaksanaan seseorang. Pak Polri mau ngusut saya, apa yang mau diusut orang khotbah? TNI mau ngusut, apa mau diusut orang khotbah? 3 musuh di dalam hidup manusia: mencaci, memfitnah, menghina. Itu durjasana. Tahu durjasana? Du'akhta jasan naat da jasad dajjal. Durjasana itu sakit bagi orang yang saat ini merasakan. Apa yang mau diusut? Ini khotbah. 3, sadistik seseorang yang bersifat suka-suka. Itulah yang saya maksudkan durjasana. Menghamili orang yang bukan jodohnya, kemaluannya yang bukan seksinya. Kamu tahu nggak, permainan kemaluan di dalam wanita itu khusus orang-orang seperti saya yang bersifat kaum elitis. Bapak saya, sekuat apapun mengenai firman atau hukum, mampu. Lihat besok, mungkin hukum dia masih ya formalitas. Hukum lentur selalu menjadi baku titik pasir
atau istilahnya benang kusut bagi formal atau hukum undang-undang dasar yang sudah tertera. Itu. Tapi kalau bagi orang yang punya hukum estetik norma keagamaan, dia tak mampu lakukan apa-apa. Sin being, you are powerful on being shut it down. Cocok sekali dan tepat waktunya untuk melakukan tindakan demikian. Ya kan? Sending lah rajanya. Saya sudah berulang kali, mungkin udah banyak sih katakan bahwa hamba Tuhan sudah bicara. The God's words have a sending. When the sons and the father begot. Jadi seperti itu saja yang saya maksudkan tadi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang ya kan ya. 3 naluri sejalan dan tidaknya. Hidup serasa yang sudah diatur oleh Tuhan, tapi Tuhannya sendiri berujung jadi iblis. Ini yang mengerikan. TNI Polri mau usut omongan saya. Buat apa? Ini khotbah. Wa anna dajjal. Wa anna dajjal lagi. Lupa lagi saya. Oh iya, ini pakai bahasa Aramik aja lah. Akdabaji khativiqt mardas sivitki viqtni adda dajjal. Wa addisit kaid fot yivit yivmakt namarde. Aramik Rusia aja pakai ya. Bahasa Roh Kudus. Dan ini mau usut. Usut apanya? Ini khotbah. Jadi dengan maksud happy kalau Batak selalu menjadi tenda biru, itu biasa kami lakukan karena margin dana itu memang di akhir-akhir membahayakan untuk buat makan dan minum. Ya, margin dana ya. Dibilang jangan panik oleh seorang hamba Tuhan perempuan dari GBI mana. Saya rasa dari dia Harko ya. Dia GBI ini Keramat bukan Senen ya. Darah dan Mogot. Nah, oke. Kalau di Aradaan Mogot atau dibilang GBI Tanah Abang, well, bagus memang karena setiap manusia itu tidak ada yang boleh panik. Saya setuju oleh karena panik itu bisa merusak keadaan dirimu, keadaan pribadimu, dan keadaan lain-lain ya. Itu.
Itu yang membuat jadi panik. Jadi dengan maksud ialah saya sudah pernah ngomongkan, mungkin kalian lupa. Tidak ada yang bisa diusut dari khotbah saya. Apa yang mau diusut? Ya, persoalan kurban itu adalah korban penebusan dosa. Ketika dulu bangsa Yahudi melakukan pendosaan dalam kehidupan ini, Alkitab ya, apa mau diusut? Ini khotbah adalah dosa karena yang lain-lain. Sebenarnya saya ingin usut orang-orang yang sakit menyakiti saya, tapi ya bagaimana? Ya usut. Dan dosa dan hukumannya. Jadi saya katakan dulu zaman waktu bangsa Israel Yahudi menerapkan itu supaya supaya dosa itu diampuni. Ya, dosa diampuni dan melakukan tindakan yang baik. Nah, itu dulu pada tahun seberapa lama ya, yang lain-lain. Tapi zaman sekarang di Kristen Protestan tidak ada seperti itu lagi, karena kita kembali kepada revolusioner mentalitas. Kalau buat saudara kita yang di Kristen Protestan, HKBP dan Katolik, mereka masih belum bisa menerima itu semua. Belum bisa menerima, belum bisa ke revolusi selanjutnya yang lebih kencang. Ya, saya mengatakan semua itu memang semua manusia punya cooknya masing-masing. Jadi ya, saya maksudkan itulah adalah penebusan dosa, dan itu di dalam Yeremia 30 sesuai dengan janji pemulihan Israel. Jadi kalau kita melakukan kurban itu adalah persembahan dari bangsa Abraham, bangsa Yahudi atau Abraham waktu dulu melakukan penyembelihan anaknya Habel. Jadi itulah maksud dari kurban tersebut. Korban tersebut itu apalagi? Korban tersebut itu ialah Anda sendiri sebenarnya. Anda mempunyai korban, dan istilahnya lancong-pelancongan. Ya. Jadi dengan maksud ialah semua itu ada di dalam diri kita sendiri masing-masing. Jadi itu semua agar Bapak dan Ibu bisa memahami siapa diri sendiri pribadi yang baik. Ya. Jadi itu saja yang saya bisa katakan kepada abang-abang, ibu-ibu ya.
Terus selanjutnya lebih dari mengenai firman, ya, saya tidak perlu harus banyak menggubris sifat-sifat manusia dalam Galatia 5:15. Selebih dari itu semua, itu ada namanya tindakan yang gak benar. Ya. Jadi selain dari kedurjanaan seseorang melakukan tindakan demikian, ada namanya tindakan jahanam. Ini ada dua sistem. Yang satu memang untuk zina, yang satu memang bawaan hati. Jadi kalau udah namanya bawaan zina, dia akan jadi bangsat, dan mau apapun itu ceritanya. Yang kedua, kalau dia ingin menjadi bengis oleh hati yang panas, karena kenapa sih bisa terjadi hati yang panas? Semua dikumpulkan menjadi satu untuk menikmati hal-hal duniawi. Saya rasa stop kalau memang hati Anda masih panas, jangan jadi hamba Tuhan jika perlu. Karena itu Anda perlu dipulihkan berulang kali. Ya, ada persoalan ibadah. Jadi buat apa sih kalau hati Anda masih panas dan tidak punya takaran? Selanjutnya adalah melakukan tugas. Kadang para petua itu melihat enggan, khusus buat Nasrani. Senggan-enggannya apa? Sangat gampang sekali. Senggan-enggannya itu adalah ketika kita tidak bisa mau tahu dan malas untuk berbicara yang lebih nyata. Nah, itulah yang dimaksudkan segan-enggan. Jadi petua tidak boleh menganjurkan atau memberi yang bukan daripadanya, kausah absahnya, dan lain sebagaimana macamnya. Itu kalau sudah mengenai kausah absah, apapun ceritanya tidak akan berlaku normatif. Hati-hati buat adik-adik semua mengenai seksualitas. Inilah yang bisa masalah. Biarna Bapak Naja. Lupa. Dia banyak yang lupa, cuman memang bisa saya ngomongin, cuman banyak yang lupa juga karena nggak banyak teringat kan.
ada beberapa yang harus saya juga pelajari, itu masalah Undang-Undang Dasar 1945 oleh hanya kau. Ya. Saya udah ngomongkan berulang kali, 3 sifat, 3 kata, 3 norma, 3 ambisius. Jadi kita semua itu harus menghormati hari-hari sahabat kita, harus tahu di mana kita merindukan kedamaian Tuhan dan merindukan kasih sejatinya, bukan oleh karena dosa. Persoalan kemaluan perempuan dan segala macamnya, inilah yang jadi masalah. Kalau dibilang ya nggak enak, ya lu nggak tahu cara ngeraciknya, bukan saya. Semua itu berbeda rasa, ya. Jadi dengan maksud tujuan, coba kita berpikir lebih korespondensis. Oke? Berpikir kepada korespondensis. Itulah yang saya maksudkan, agar semua itu terselamatkan. Lalu apalagi yang menjadi masalah? Yang bukan daripadamu, yang seharusnya tidak kau jalankan. Ya apalah harus dijalankan untuk hanya demi kesenangan-senangan semata sehingga orang lain jadi berdosa? Jangan melakukan dosa. Orang lain akan mengikuti dosa yang sama. Ya kan? Benar gak? Jangan melakukan dosa nanti orang lain melakukan sama. Ya memang namanya manusia punya namanya kesucian gaya hidup, tapi ya kesucian itu hanyalah sebentar kata, sebentar sementara waktu, iya kan? Nah, itulah yang saya maksudkan buat saudara-saudara dan teman-teman. Terus apa lagi? Jiwa bebas. Ya, orang punya hak dan orang juga ada beberapa yang punya namanya jiwa bebas. Jiwa bebas inilah yang akan menentukan kemana engkau berada, ya kan? Jiwa bebas inilah yang menjadi sukoco. Itulah jiwa bebas. Jadi
Itulah yang saya maksudnya jiwa bebas. Persoalan ini sin being. So that's a problem. Sin being, you must be preparing yourself and don't be dedications. This is like a shield yourself beyond be announced on because about the sexualist. This is just like preacher with the history. Ya, jadi inilah. Jadi sin diri Pak yang mulia yang di atas. Saya sebagai warga agak kecewa, kaget. It will be like shock. Kaget kita dengan hal seperti ini. Kaget sekali. Panik. Ya, takut. Ya, 3 malas juga iya, 4 rugi ya, 5 nggak tahu, 6 bingung, 7 takutnya, semua stuck. Ini yang saya harus ngomongkan kepada semua kalangan pasukan-pasukan yang di sana. Begitu juga pemimpin kita. Alangkah baiknya semua ya memahami keadaannya. Ini khotbah. This is a preacher. Just whistle or just speak. Cuma ngomong-ngomong saja, ada yang lain. Oke, itu saja bahwa dari saya. Semua jauh lebih berharga dengan hati yang baik. Jaga kesehatan. Jangan takut. Ngapain saya harus takut? Saya nggak pernah takut dengan teman-teman vaksin COVID ini ya. Jadi semua itu adalah kebaikan Anda, kebagusan Anda, dan semacamnya untuk melakukan tindakan yang jauh lebih baik. Percaya semua itu jauh lebih benar dan Anda bisalah, ya kan? Ya, seperti dan lain-lain, kita ingin mengakhiri dengan ada kesengajaan. Oh, karena perempuan, kau maruk perempuan. Oh, karena kau ganteng, kau hebat. Oh, karena ini itu. Ini yang jadi masalah. Ada di balik udang di atas batu. Ada batu di balik semua dalam keadaan. Ada cinta, ada rasa, tapi semua itu hanyalah delik aduan. Apakah engkau punya due diligence? Mungkin kau mempunyai suatu akreditasi dalam hidup. Tapi seasoning dan reasoning, cara memasak yang benar, harus mempunyai kode etik dan cara bergelagat yang lebih pantang. Punya pantangan yang benar dan lebih baik dan lebih bagus. Dengan maksud dan tertutur kata, saya minta maaf jika ada kesalahan. Ini cuma hanya cerita saja. Nggak lain, nggak beda. Nggak lain, nggak juga menjadi itu. Wassalam.